ya peradaban modern ini pasti ada campur tangan dari tangan dari kaum buruh. Memang kita tujuannya itu meminta tolong sebenarnya, meminta tolong kepada Lionel Messi. Ini ada pesan dari teman-teman buruh di pabrik sepatu bola gitu. Ini ada permasalahan, ada pengurangan soal upah gitu. Oke, halo semuanya, salam kenal. Selamat datang di podcast Marsinah FM bersama Koalisi Quit Code Campaign Indonesia. Senang sekali rasanya saya, Ita, saya sudah ditemani dengan kawan-kawan dari aktivis seorang perempuan gitu, juga yang berprofesi sebagai model, penulis juga, presenter, lalu juga penyanyi, dan yang paling penting dia adalah seorang aktivis yang saya rasa sangat aktif dan juga berani menyuarakan isu-isu perempuan dan tentunya hak asasi manusia. Oke, siapa lagi kalau bukan hari ini ada Kak Melanie Subono. Selamat datang Kak Melanie. Nah, sebelum itu ada juga di sini satu lagi kawan kita, yaitu adalah kawan Sunar, yaitu yang dari Konfederasi Kasbi, betul. Seorang aktivis pastinya yang juga sudah melalang buana di dunia persilatan gitu ya. Persilatan, jadi memang sudah banyak. Nanti kita akan sama-sama membahas, kita akan sama-sama berdiskusi dengan dua kawan kita yang terkait apa sih maksud dari Quit Code Campaign itu sendiri. Oke, kali ini kita akan memulai gitu, kita akan sesi pertama kita dengan Kak Melanie. Boleh Kak panggil Kak Melanie aja Kak ya? Iya, kalau panggil gue Joko gue bingung. Oke, Kak Melanie apa kabar? Alhamdulillah cukup waras gue. Alhamdulillah ya. Bertahan di kewarasan. Kita harus bertahan di kewarasan semuanya. Oke semuanya, Kak ada lagi pertanyaan nih. Sebenarnya enak gak sih Kak dipanggil Kak Melanie atau nama aja? Oke, berarti gak masalah ya? Gak masalah. Oke, siap. Oke, ya untuk makasih sendiri untuk Kak Melanie yang sudah mau hadir di podcast kami gitu. Kita senang banget bisa kedatangan kakak di hari ini. Yang pertama adalah, sekarang boleh tahu nggak kakak sibuknya apa? Gue tuh biar kelihatan sibuk aja, biar ditanya sama orang gitu. Nah, apa ya, gue masih berkesenian pasti. Iya. Masih bermusik sendiri, masih melawan dengan musik gue pastinya. Masih sekarang membuat band baru juga namanya PPK, masih lagi tour. Jadi jalan yang pergerakan iya, tapi di komersil juga jalan. Kenapa? Supaya gue bisa membawa musik pergerakan ini ke arah komersil. Supaya aman isu-isu ini ke semua orang lebih luas. Nggak cuma kayak teman-teman yang, gue mau di sini aja, akhirnya tidak meluas gitu. Gue akan mengeluarkan sebuah buku lagi tentang perempuan dan motivasi dan kekuatan perempuan. Judulnya Tentang dan Cerita di Oktober ini. Rumah harapan gue sih Gerakan Sosial Jalan tahun ini ulang tahun ke-16 tahun. Gue masih menjalankan IP gue yang ujung-ujungnya dangdut bareng Neni Cangan yang gue lahirkan itu. Gue itu akan tur dunia rencananya. Gue masih mengurus anak-anak dulu. Oke, sama ya. Iya, masih banyak sih, masih menjalankan banyak campaign untuk kekuatan dan pergerakan. Gue ini kan bikin gerakan rakyat tiri. Kan makin tahun ke depan ini kan makin akan kelihatan nih mana yang kandung, mana yang tiri, mana anak pungut, mana yang buangan, mana anak, ya kan? Dikit banyak ya. Iya gitu lah. Ada aja sih yang gue kerjain. Berarti banyak proyek kakak tadi ya, dari hulu sampai hilir ya. Itu semoga lancar ya Kak ya. Amin. Dan pastinya balik lagi kalau ada beberapa proyek yang memang untuk pergerakan, dan semoga itu kita bisa mendukung secara amin. Karena emang tujuannya kan satu ya. Betul banget, satu gerakan kita ya Kak. Oke Kak, hari ini kita pengen ngomongin soal isu terkait, ini cukup kompleks gitu sebenarnya, tapi soal yang sangat dekat keseharian kita gitu kan. Nah, isu ini kan kita akan ngomongin soal isu buruh Kak. Spesifiknya kan adalah terkait industri pakaian olahraga. Nah, ini Bentar, boleh naruh ginian tuh dari tadi buat depan ya? ini nanti kita akan menyampaikan bahwa ada loh gitu brand-brand yang memang kayak ini kan brand dikatakan kita olahraga ya, kita sampai kepada olahraga. Olahraga aku tidur. Apa korelasinya gitu antara olahraga dan buruh gitu? Pakai olahraga dan buruh apa sih? Nah, Oke. jelaskan. Bang Sunar mungkin akan panjang lebar nanti akan menjelaskan soal apa korelasi antara buruh dan olahraga. Yeah. Oke Kak,
kita balik nih Kak ke pembahasan inti. Nah kakak tadi kan kalau bilang tidur gitu, olahraga tidur, kira-kira ada nggak sih olahraga yang disukai selain tidur? Selain tidur ada nggak sih? Les gitu tuh olahraga loh buat gue. Jogging. Enggak, gue berenang. Oh, ya, renang. Karena gue pada dasarnya asma dari kecil. Oke. Jadi gue memang terbiasa untuk renang. Paling nggak renang gitu. Jalan. Ya oke. Kalau olahraga bola, kakak suka nggak? Enggak, jujur nih Kak. Karena kan capek liat orang main bola tuh kalau gue tuh berapa kali ngisi acara jadi nyanyi di acara apa gitu misalnya bola gitu. Gue tuh kan pada dasarnya mohon maaf ya agak tolol. Jadi kalau bola tuh gue tuh suka nanya di mana tadi bolanya ketinggalan gue. Gue seru-seruan gue ada sedikit darah Jermannya. Jadi which kan bola tuh kan kayaknya ini gitu ya. Wah seru gitu. Cuman kalau gue sendiri suruh nonton bola, aduh. Tadi tidur gue pikir Mungkin per sekian detik udah tidur ya. iya di belakang bola ya. Gue ganggu temen gue gitu mah. Itu bola. Gitu. Oke, tadi kan kalau untuk klub kakak pusing nggak punya dong karena nggak suka bola. Iya. Secara spesifik nggak suka bola. Nah, kakak tahu gak sih yang kemarin ada Indonesia versus Argentina? Ya. Tapi nggak nonton. Enggak. Nggak nonton kan? Nah, jadi kita nggak akan bahas soal nonton ya. Gue tahu game itu ada tapi nonton enggak. Iya, karena itu booming kan, cukup booming kan. Ya kalau misalkan menurut kakak gitu, pakaian ada nggak sih kakak nggak suka bola nggak apa-apa, tapi ada nggak sih pakaian baju olahraga referensi? Secara brand tidak, karena gini, apalagi kita berbicara brand luar ya. Gini, gue paham mengenai isu yang pengen disampaikan di sini. Tapi satu juga, gue adalah orang yang bagaimanapun berusaha mengangkat brand lokal dulu. Gitu. Jadi jarang memang gue memakai kayak misalnya dari semua atas sampai bawah ini satu brand luar paling yang gue punya ini juga gara-gara pemotretan gue dikasih Allah bentuknya melan. Gara-gara jangan di close. Itu juga gara-gara gue pemotretan dikasih. Pada dasarnya gue gue memang udah jarang sekali support industri brand atas nama luar negeri. Gitu. Jadi kalaupun gue ada referensi itu pasti dalam negeri punya semuanya. Gitu. Jadi hanya referensi itu pun brand ya, iya. Atas dasar endorse ya mungkin ya. Iya. Kalau bisa dibilang kayak gitu ya. Tapi gue tidak menerima endorse barang luar negeri. Oh tidak. Gitu. Hanya brand yang lokal. Kalau bisa lokal. Gitu. Oke. Nah, ini kan tadi saya sempat juga singgung sedikit soal apa korelasi antara olahraga dan buruh. Nah ini kakak pernah dengar nggak sih? Gitu, atau dengar karena kakak bergerak di isu buruh juga itu buruh dan migran. Nah ada nggak sih kan gitu cerita terkait buruh di balik pakaian olahraga yang tadi saya sampaikan? Yes, bukan cuma pakaian olahraga. Pada terutama kita bisa berbicara soal gue gini, bukan pakaian olahraga ya. Gue kemarin sempat dia tawarkan sebuah kerjasama sama satu brand. Itu brandnya luar tapi Asia. Ya dia Asia. Dia kenapa sempat disautin sama manajemen gue karena dia lagi berbicara soal isu yang gue cukup concern juga. Itu kalau nggak salah mereka nggak isu waste apa-apalah gitu kan, which is gue yang this is interesting gitu kan buat gue kan nggak soal waste. Nah akhirnya gue sempet nyaut. Akhirnya gue itu tidak mau terikat kontrak, which is gue cuma datang untuk ngeliat nih gitu doang, tapi tidak mau terikat kontrak. Akhirnya mereka punya masalah dengan pekerjanya. Oke. Dan dari situ gue banyak tuh nyari. Ternyata isu pekerja itu macam-macam. Ada mulai dari non-paid workers, ada under minimum wage, benar. Ada apa namanya? Kalau kita ngomong unhub bahasa Indonesia gue nggak apa lingkungan pekerjaan yang salah dalam sistem kerja. Lingkungan kerja yang salah, sistem pekerjaan yang salah, gitu. Jadi itu sebenarnya ternyata banyak dan gue ada memutus kontrak dengan perusahaan itu walaupun itu bukan brand olahraga ya. Jadi setelah itu gue memang mengikuti si campaign yang satu ini. Karena kan walaupun gue tidak pengguna brand ini atau gue rasa tidak perlu untuk kita care, tidak harus menjadi penggemar bola untuk ikutan campaign ini gitu. Karena menurut gue itu justru mengotak-kotakkan. Selama lu manusia, lu seorang pekerja, lu harusnya care gitu tentang ini. Begitu gue baca, which is ini kan udah cukup lama ya, dan gue memang berkawan dengan teman-teman yang mengangkat isu ini. Gue baca sialan juga ya gitu, dalam arti sialan juga ya. Sementara brand ini dagang dengan penghasilan segede-gede luar biasa ya. Alain gue gak tau tuh kalau jadi duitnya seberapa gitu ya jadinya kalau dijadiin dalam bentuk duit ya. Dan ternyata mereka banyak sekali isu yang menyangkut manusia lainnya. Dimana kalau tidak ada manusia itu
benda yang lo pakai untuk menghasilkan duit di brand itu juga nggak masuk gitu. Akhirnya banyak sih yang gue temuin itu tadi, tidak dibayar, bayar tidak sesuai hak, bayar tidak sesuai dengan minimum wage yang seharusnya, Upah kurang bayar. segala macam ya semuanya. Oke, ya tadi kan sudah banyak tuh soal isu lingkungan juga, Kak. Yes, makanya gue bilang tadi environmental juga. Isu lingkungan. Iya betul, isu lingkungan. Bukan hanya di perusahaan tapi juga sampai ke rumah gitu ya. Oke Kak, sebelum kita lanjut gitu, saya juga pengen meng-highlight gitu. Pengen meng-highlight sedikit soal yang tadi Kakak sampaikan, bahwa ada sih gitu soal isu-isu buruh. Yang pertama adalah buruh yang rata-rata itu gajinya dipotong 800.000 itu ketika adanya kita kan jelas ketika ada katanya ada posisi kebijakan yang bilang kalau ekspor impor itu bermasalah. Ada problem soal ekspor impor ke dalam pakaian jadi dan sebagainya. Nah ini bahkan sebelum adanya itu buruh itu sudah dipotong 800.000. Upahnya itu sudah dijatuhkan sama 800.000 gitu. Sampai ke 1.300.000. Belum lagi ditambah pandemi, yang kemarin pandemi terus makin bok lagi buruh. Nah ini juga banyak banget ketika kawan-kawan yang ada di brand itu, brand itu mengalami hal yang sama gitu. Mungkin tadi nanti Bang Sunar juga bisa banyak gitu menjabarkan soal adanya pengotongan upah gitu. Ini bukan hanya di satu perusahaan, tapi hampir di semua perusahaan yang memang rata-rata ya itu. Ini nih brand yang kita lihat di depan ini, mereka ada salah satu brand yang dalam posisi dalam perusahaan yang memotong gaji karyawan, ada kisaran yang otomatis secara kebijakan itu melanggar. Yang tadi Kakak bilang upah kurang bayar, upah tidak sesuai gitu kan. Nah itu jelas-jelas. Nah oke, kita bayar malah juga ada gitu. Jam nggak bayar juga ada, bahkan banyak. Ya itu isi berita dari yang sekarang kita sedang kampanyekan hari ini, bahwa tidak ada pemotongan upah untuk apapun. Kebijakan negara tidak untuk melegalkan pemotongan atas kesejahteraan buruh. Ya seperti itu. Oke, nah Kak, kita akan coba ngobrol ke narasumber satu lagi gitu. Ini juga sudah hadir juga Bang Sunar. Boleh tepuk tangan ya sih? Kesleo. Oke Bang Sunar, boleh nggak sih perkenalkan diri juga gitu, sebagai kita akan sama-sama lebih paham soal siapa Bang Sunar dan apa sih? Wih, siapa? Iya, terkenal, tahu saya udah terkenal gitu, tapi ada baiknya kita akan sama-sama mengenal lagi Bang Sunar dan apa kegiatan Bang Sunar sehari-hari dalam gerakan gitu. Boleh silakan Bang Sunar? Ya, terima kasih. Saya Sunarno di Konfederasi Kasbi sebagai ketua umum. Kalau kesehariannya ya aktivitas sebagai pengurus serikat buruh ya. Ya kadang-kadang harus advokasi teman-teman buruh ke Kemnaker atau ke PHI gitu. Atau kadang-kadang kita juga harus ke basis-basis, ke daerah-daerah untuk menyapa teman-teman dalam agenda diskusi atau pelatihan tentang perburuhan gitu ya. Kerjaan kita sama itu gitu. Iya. Kerjaan kita sama. Ya itu setiap hari lah, hampir setiap hari seperti itulah. Momentum harian ya, aktivis atau mungkin udah masuk dalam kategori daily life. Mungkin langsung buka kasus. Iya. Oke, Bang Sunar. Terima kasih sebelumnya Bang Sunar sudah hadir di podcast kita hari ini. Pertama adalah tadi Bang Sunar sudah menjelaskan kesibukannya sehari-hari gitu. Mungkin dari 24 jam gak cukup untuk aktivis Bang Sunar ya. Mungkin nambah kali 2 jam setengah gitu kan. Oke Bang Sunar, boleh gak sih jelasin sedikit soal CCC dan campaign kita hari ini? Jadi CCC itu ya koalisi CCC Indonesia ya. Itu kelompok aliansi atau koalisi dari serikat-serikat buruh nasional dan juga beberapa NGO ya, yang fokus untuk memperjuangkan hak-hak buruh, khususnya dalam atau menggunakan cara melakukan kampanye. Jadi kampanye kepada publik, kepada masyarakat gitu ya, dengan harapan mendapatkan dukungan sehingga hak-hak dari teman-teman buruh itu bisa diberikan secara maksimal. Berarti itu global dan juga Indonesia gitu. Ya, secara nasional dan internasional ya. Berarti itu ya, itu akan secara keseluruhan ya Bang ya. Oke, terkait berita ini kan isu yang tadi saya sempat bahas sama Kak Melani gitu, adanya salah satu pemotongan upah gitu di brand tertentu.
yang adanya PHK sepihak gitu, terus juga bentuk-bentuk perampasan yang lain dalam bentuk yang lain juga. Nah ini bisa nggak sih Bang Suka ceritakan gitu secara keseluruhan itu apa yang menjadi apa sih bentuk dari perampasannya, terus apa seberapa besar atau seberapa hebatnya apa? Ya, jadi mungkin dalam waktu 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Jadi pada saat pandemi COVID gitu ya, bahkan mungkin sampai sekarang masih terjadi. Jadi banyak perusahaan-perusahaan itu yang melakukan pengurangan hak-hak dari teman-teman buruh. Nah, khususnya yang ini kan yang kita soroti adalah soal di industri padat karya, pabrik sepatu, pabrik garmen, tekstil gitu ya. Dan karena emang cukup masif ya dalam beberapa tahun itu, banyak teman-teman buruh itu dipotong upahnya ya dengan alasan pandemi COVID, ordernya menurun dan lain-lain gitu ya. Dan mungkin di beberapa waktu terakhir juga ada perusahaan itu tidak memberikan hak bekerja secara penuh itu karena alasan perang Rusia dan Ukraina gitu yang menyebabkan krisis secara ekonomi, secara global gitu. Dan itu marak terjadi di beberapa perusahaan, termasuk ada di Tangerang, di Serang, Banten ya, di Jawa Barat itu di Karawang, di Subang, di Cimahi, di Sumedang, di Jawa Tengah itu ada di Semarang, di Jepara, di Sukoharjo, di Grobogan. Itu terjadi khususnya adalah pabrik-pabrik di industri padat karya tadi. Berarti pandemi, perang Ukraina, ya kan? Lalu ditambah dengan pemotongan atas brand tertentu. Nah ini menurut Bang Sunar sendiri gitu, menyikapi dalam posisi itu seperti apa dari konfederasi? Ya, Konfederasi Kasbi tergabung dengan teman-teman Koalisi Sisi Indonesia, ada teman-teman SPN, ada GSBI, ada Gartek, ada FS BPI ya, terus ada juga teman-teman TWRC gitu. Ya, berupaya meminimalisir, jadi supaya hak-hak teman-teman itu bisa diberikan secara penuh gitu. Karena di beberapa tahun terakhir itu terjadi pelanggaran-pelanggaran yang menurut kami ya terkait dengan pengurangan terutama soal upah ya, ya. Dulu ada istilah itu no work no pay. No work pay, tidak bekerja tidak dibayar gitu. Tapi ini bukan karena buruhnya yang nggak mau bekerja, tapi karena perusahaan yang meliburkan pekerjanya gitu. Nah, padahal itu kan harusnya kalau ngikutin aturan di Indonesia, harusnya si upah buruh itu harus dibayar secara penuh gitu, jangan dikurangi gitu. Soal no pay gitu. Yeah. Dalam istilah kebijakan itu kan adalah ketika no pay tidak bekerja dibayar atas dasar kemauan perusahaan ya Bang ya. Betul nggak sih? Ya, kalau no work no pay itu harusnya kan kalau pekerjanya tidak mau bekerja gitu ya, misalnya izin atau ada kepentingan tertentu gitu ya. Nah, itu bisa tuh. Kalau itu kan dari keinginan dari buruhnya. Ya. Kalau ini kan perusahaannya, kemauan dari perusahaan. Nah, yang terjadi ini kan cukup masif ya, bukannya satu perusahaan, 2 perusahaan gitu. Oke. Aku kembali ke Kamelanya dulu Kak. Tadi Kakak dengar soal no pay. Udah berapa lama sih Kakak dengar soal bahasa no pay ini? Udah lama. Udah lama kan? Udah lama. Ya. Seperti banyak isu lain, disayangkan yang sering dengar itu adalah kita-kita yang memang bergaul di sini-sini aja gitu, tidak dibahasakan secara umum sehingga menjadi satu bahasa yang dipahami sama semua yang memang ada di semua. Kita ngomong apa lah, media sosial ini yang ngerti kita lagi gitu. Ya kalau kita yang memang banyak bersinggungan dengan dunia aktivisme atau memang main di lingkungan tertentu udah lama dengernya. Betul. Tapi gak usah jauh-jauh di sebelah. Jadi kadang-kadang gue suka ngomong gini, gak adil kalau kita ngomong anak muda sekarang tuh gak peduli sama isu. Enggak, emang gak nyampe ke mereka. Betul. Emang tidak disampaikan dengan bahasa yang menarik buat mereka. Jadi makanya kadang-kadang banyak isu yang sulit untuk digolkan. Ya karena kita-kita aja yang paham. Isinya mentok di kita doang. Gue udah lama banget denger. Tapi mungkin sisa anggota rumah gue yang lain aja belum pernah denger malah gitu. Ya. No pay itu 2003 ada di
Ya, Undang-Undang 13 2003. Udah lama kan, udah berapa puluh tahun ke belakang kan. Tapi kebijakan sekarang masih tetap dalam mekanisme no pay yang dibenarkan lewat musyawarah. Sekarang muncul di Permenaker nomor 5 2023. Betul, ya. Bener kan, nggak, udah lama banget kan, no pay itu bukan hal yang baru gitu. Tapi kenapa dibenarkan terus setiap tahun? Oke Kak, menurut Kakak nih, apa sih yang membuat keadilan terhadap buruh ini sulit? Terlepas pembanggaan informasi yang tadi. Menurut gue mengenai informasi tadi itu salah satu salah satu porsi besar yang bisa ngedorong semuanya jalan. Salah satu ini loh, pemerintah kita itu kan suka trial error ya. Oh nggak ada yang protes nih. Sebenarnya nggak usah gitu, kita juga suka iseng nih. Ya, karena di meja kagak ada yang protes, gue habisin itu sama. Kita nggak bisa protes begitu aja. Itu sama dalam skala besar, skala kecil. Itu kan nggak ada yang protes. Oh ya ini jalan gitu. Gak ada yang habisin nasi piring ini nggak ada yang punya gitu. Sama aja gitu. Nah makanya gue selalu bilang kalau mau ngapa-ngapain lebih banyak yang tahu lebih baik. Itu pertama. Kedua, gue itu banyak ngomong sama teman-teman yang ternyata pengertian buruh di negara kita aja kalau itu masih rancu banget. Gue kalau lo perhatiin di medsos gue sering ngomong sama teman-teman, sering posting gitu ya, guys, lo jangan sombong pas misalnya gue ngurus buruh migran. Ini kita ngomong kembali ke pengertian basic ya. Gue suka ngomong gini, guys, gue sebenarnya pengen menyindir teman-teman gue yang sosok kerja di luar negeri, dia dari luar negeri kerja di perusahaan luar negeri. Gue gini, apa sih kalimat gue, jangan sombong, lo kerja di luar negeri gaya lo banyak, tetap aja lo perusahaannya apa, lo di butik luar negeri dengan apa, lo terima gaji, lo punya bos, lo ini apa segala, tetap aja lo buruh migran. Kata gue, iya dong, gue pengen mengembalikan itu ke basicnya aja dulu. Di Indonesia lo gini, gaya lo mau kerja di TV, radio, ini lo artis kita ini segala macam, terima gaji, punya gue bacain lah tuh kriteria, tetap aja lo buruh. Di sini kan seolah-olah mereka menganggap buruh, kerja domestik, pabrik, ini. Itu aja pengertian dasarnya sudah pecah. Sehingga pada saat ada apapun yang mau dilempar ke buruh, lihat aja kita mau ngomong Mayday yang turun. Kalau nggak pabrik, pekerja domestik, iya kan, serikat buruh. Gue buruh, gue Melanie Subono buruh loh. Gue nih buruh gitu. Dan itu teman-teman gue bisa ngomong gini, buruh dari mana lo? Emang kerja di pabrik? Artinya kan pengertian dasarnya itu udah salah di sini. Ada mendaikan itu menjadi pengertian bahwa hey kita semua buruh. Lu ngelempar isu apapun akan lebih gampang. Iya. Menurut gue. Termasuk bekerja di perkantoran. Iya, lah itu buruh loh. Iya, benar. Mindset teman-teman gue yang pada sosok jadi gue penyiar radio nomor 1 buruh. Ya. Gue juga kayak ngomong aja. Ya nggak ada maksudnya benar nggak? Udah. Sorry, maksudnya gue berusaha. Gue yakin udah ada pakarnya gitu. Ngomong secara hukum atau secara undang-undang segala macam. Gue selalu mengembalikan. Maksudnya teman-teman Marsina, LBS segala macam udah paham nih. Gue berusaha selalu mengembalikan ini ke hal paling basic. Betul. Karena disitulah letak kesalahannya. Penyamaan bahasa ya Kak ya. Penyamaan bahasa. Lo harus bisa campaign ini bahasa si anak-anak Z yang betul. Pada saat lo bisa dapet clickbaitnya mereka, ini dapat campaignnya. Nggak monoton Bang Sunar. Jadi anak-anak sekarang itu nggak bisa. Bener-bener gitu ya. Gue kan buka-buka lu. Enggak, gue kerjanya magang. Iya magang loh, tinggi tapi gue kena mental. Gak balik-balik lagi. Iya kan, tapi maksudnya bener-bener ada Mayday yang turun kalau nggak domestik. Tidak ada, mana anak radio, mana TV, mana si artis, mana si ini itu segala macam. Kenapa bisa mereka merasa bukan buruh? Kenapa para promotor acara apa segala macam kantor merasa mereka bukan buruh? Gue Melanie Subono buruh. Kok kan nanya kenapa lo ikut turun Mayday? Lah gue buruh. Gue berusaha nyampein itu. Dan pada saat tuh bisa sampai itu ke orang, semua merasa buruh, karena mereka juga akan ngerasa haknya terganggu. Gitu. Menyamakan pandangan dan perspektif yang sama gitu. Iya. Maka akan ada muncul bahwa kita mempunyai satu kewajiban. Iya, sialan gitu kan. Kita punya satu hal yang sama buat diperjuangkan. Siap, benar, ada 2 poin yang tadi saya ambil. Pertama adalah kenapa tidak ada keadilan. Ternyata dari diri kita sendiri sebagai
yang mencari keadilan gitu kan, sebagai pekerja sendiri atau buruh yang dimana masih ada terkotak-kotakan dalam Ya gue lebih suka ngeliat solusinya di kita sendiri sih, ketimbang teriakin orang yang udah jelas-jelas budak gitu kan. Loh, kenapa kita pemerintah, mereka yang ada di gedung, lu gue nyebutnya kandang monyet, lalu gue sarang monyet, gue nyebut kandang setan, enggak juga, sembilan gedung itu, ya oke. mereka juga berselip, kasarnya ya berselip gaji, punya namanya, mereka juga buruh. Kenapa ada pandangan mereka tuh merasa, weh kita ngurus buruh nih, lu buruh, itu Nggak ada yang bisa dilempar itu kak. itu sayang, Sayang. Oke, ya benar, ada penyamaan dalam segi bahasa. Beda kan dulu gitu, artinya tuh penyamaan persepsi. Makanya kita selalu bilang penyamaan pandangan. iya, Dalam sudut pandang yang sama, pemahaman yang sama, maka akan jadi satu kesamaan yang sama. yes, maka di situ lo akan bergerak lebih gampang. Betul, gampang untuk Iya, oke, betul banget itu. Jadi ada poin-poin tadi ya. Ayo buruh gitu. Ayo buruh yang kerja dimanapun tetap buruh gitu. Tapi memang sempat ada perdebatan gitu. Ada sebagian, saya nggak sebut salah organisasinya, tapi mereka bilang kalau buruh itu dia berasa budak. Itu saya benar dengan jelas dengar sendiri. Dan sempat dibantah sama salah satu profesor hukum juga. Buruh itu sudah jelas, buruh itu sudah benar. Bahasa buruh itu sudah benar. Gak ada arti kata. sabar, debat mau orang TV kok. Satu artis besar, betul-betul karena dia memang ngambil acara reguler, maka dia kontrak menteri dan dia benar-benar berselip gaji. Jadinya dia salah satu artis paling besar di satu ya stasiun TV. Udah menjadi buruh di situ karena dia memang dia gitu. Gue bukan buruh, gue gak mau jadi buruh. Gue awas besok minta slip gaji ya. Awas lo besok ke keuangan, lo minta gaji. Iya benar-benar. Berarti kan gak kelihatan sesuatu yang negatif Ya benar. di mana pengertiannya gitu. Ya dibawa. Yes. Siap. Oke kak, saya mau ke Bang Tunar lagi. Nah tadi tuh Bang tuh udah jelas banget bahasa buruh itu jadi harusnya penyampaiannya secara rata gitu, ke semua sektor bukan formal maupun informal. Semua sektor menyamaratakan pandangan. Maka tadi Kak Melanie sampaikan secara garis besar akan ada keadilan gitu. Lebih mudah untuk mendorong. Lebih gampang untuk mencari keadilan. Nah, menurut Bang Sunar sendiri gitu, ini kan tadi sudah disampaikan juga kalau apa peran dari Bang Sunar di Serikat Buruh terkait bahasa tadi gitu, penyamaan pandangan aja gitu. Ya. Dalam hak buruh ya Bang. Ya penyamaan pandangan ya. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu kita juga mendapatkan informasi soal data. Jadi jumlah buruh di Indonesia itu baik sektor formal maupun informal itu menurut data Kemnaker kurang lebih ada 135 juta. 135 juta orang. Ya. Itu terdiri dari buruh di sektor formal yang jumlahnya itu di atas 50 juta. Di atas 50 juta orang dan juga informal. Banyakan informal. Ya, banyakan informal. Sisanya itu ya. Dan ya seperti kita lihat ya peradaban modern ini pasti ada campur tangan dari tangan dari kaum buruh, keringat darah kaum buruh, dari mulai bikin kancing baju, ya kan, resleting, topi, kacamata, baju, sepeda motor, mobil, ya, semua industri elektronik, rumah tangga, bahkan bikin gedung-gedung, bikin rumah, bikin jalan, bikin kapal laut, kapal udara, ya pesawat ya. Itu semua dibikin dari tangan-tangan buruh juga. Betul. Berarti ada penyebab, ada buruh ya, bukan ada, tapi memang 70% buruh yang tergabung yang memang untuk membuat kemajuan gitu kan. Ya artinya dari kita menyebut buruh itu ya sebenarnya bukan hanya yang kerja di pabrik gitu, tapi yang kerja di kantor perkantoran itu juga teman-teman buruh juga gitu. Cuman kan memang di beberapa tahun ini kan kadang-kadang pada saat kita berjuang melakukan tuntutan katakanlah ya terkait dengan perjuangan hak-hak buruh gitu ya, ya mungkin kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat yang lain gitu. Maksudnya kalau teman-teman buruh gitu, kalau teman-teman buruh di pabrik berjuang itu kurang mendapatkan dukungan entah dari buruh di sektor lain atau masyarakat secara umum gitu.
Karena ya buruh itu dianggap tadi. Aduh, respon. Padahal kan ibu kita pekerja ya, buruh. Ya. Nggak sih, Kak? Saya punya mama bisa kerja pabrik gitu. Ya. Buruh kan, walaupun anaknya bukan buruh gitu. Ya. Oke, Kak Melani, tadi sudah dengar gitu. Kalau menurut Kakak sendiri punya nggak sih pengalaman soal kalau mengatasnamakan sebagai buruh gitu, pernah nggak sih dirampas haknya sebagai buruh? Dan itu sudah menjadi kamus baku wajar di dunia entertainment. Udah jadi budaya ya. Sudah menjadi budaya, walaupun gak enak sampai kata budaya ya ini ya. Makanya belakangan tuh gue lagi males ke arah sini, gue lagi mencoba fight untuk ke arah gila dunia entertainment ini sebenarnya paling busuk gitu. Tapi banyak juga yang Dan diamini ya, gitu. yang nggak terima gitu kalau haknya dirampas gitu. Apa terima aja gitu kayak dirampas? Karena ya udah menjadi budaya itu. Kalau enggak lo even sampai hal yang buruk ya kasarnya nggak usah soal duit. Ya lo nggak tidur sama sutradara lo kan nggak dapet peran. Biasa yang terbiasa. Kadang-kadang malah dianterin sama mamanya. Nanti ya maksudnya. Apa? Ya jadi ya secara nggak langsung bukan hak kita bahkan tidak diserahkan, kita menyerahkan hak kita. Oke. Sukarela. Iya, mana itu jadinya masuknya diambil atau hak kita? Kan sih diamplopin ini hak kita ya gitu kan. Lebih tolol lagi malah masuk itu guys. Tapi iya, gue pun mengalami itu di awal. Tapi gue belajar proses by proses. Proses by proses, bukan gue tidak mau, tapi ya gue mengajarkan orang, lo mau ngambil hak, mau ngambil bagian gue, ngomong dari awal. Ngomong dari awal, lo mau minta bagian, ngomong dari awal. Lo punya masalah, ngomong dari awal. Gue masih manusia yang bicara satu bahasa. Lo mau ngambil hak orang, apa masalah lo? Dan gue cukup galak dan cukup terbuka ya, jadi orang cukup berhati-hati sama gue. Tapi gue tahu di luar sana banyak banget ya itu tadi. Apalagi dari entertainment sudah menjadi budaya. Even industri-industri besar kok lo pikir TV apa segala macam benar-benar membayarkan anak. Aduh. Dan kalau kita mau nagih, aduh lama-lama kita juga aduh kayak bukan gengsi ya, bukan aduh harga segini kita harus ngemisnya setiap hari gitu di depan kasir. Aduh. Betul. Kita yang disorot. Kayak kita yang orang tolol gitu minta itu mulu. Yang keluar beritanya ya kita. Belum lagi twisting plot beritanya. Nanti tadi ya Bang Sultan, teman-teman buruh berperan dalam soal baju olahraga, begitupun dalam WPA kemarin. Iya makanya gue bilang itu tadi sebenarnya terjadi di mana-mana kok. Iya semua industri. Semua ini pas aja ini lagi naik. Iya benar. Pas aja lagi naik. Kebuka atau enggak ya? Yes. Kebuka atau enggak? Yes. Aduh, mereka nggak mau. Bukan buruh. Bukan buruh, bukan ada buruh. Kita kan artis. Sedang dibuat Jangan samakan gue sama lo. Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif. Siap Bang Sultan? Siap. Siap Bang Sultan. Kalau dari main ada perbedaan gap sebenarnya. Gapnya berbeda banget. Oke, tadi kan sudah dijelaskan tuh. Saya ke Bang Sultan lagi. Jadi ternyata ya semua industri mempunyai hal-hal yang wow. Semuanya wow banget. Ada kok. Mungkin apa ya nggak bisa dijabarin kalau dengan kata-kata wow aja gitu. Wownya dalam posisi penindasan. Ya, pemakatan kesejahteraan, penindasan dan sebagainya. Oke Kak, saya akan coba ke Bang Sunar lagi gitu. Nah, ini kan Bang, kita sama-sama sedang melakukan campaign soal kawan-kawan sisi ini ya Kak. Satunya adalah kita ini di buruh yang kemarin di Friday Make itu, Bintang Kasus Indonesia. Nah, bisa nggak sih Bang Sunar ceritain soal campaign waktu itu dan gimana? Ya, jadi waktu itu kita di koalisi itu kan ya kita ada informasi gitu bahwa Timnas Indonesia itu akan bertanding pertandingan persahabatan ya dengan Timnas sepak bola Argentina gitu. Nah, teman-teman koalisi CCC waktu itu ya mendiskusikan nah ini kayaknya ini momen penting juga untuk kita melakukan kampanye ya by your worker. Teman-teman ya dengan singkat juga itu mempersiapkan supaya pas pertandingan itu ada kawan-kawan datang gitulah, datang di Stadion Gelora Bung Karno atau Stadion GBK itu ya membawa poster atau membawa selebaran ya dibagi-bagikan ke penonton-penonton atau ke supporter-supporter itu ya supaya mereka juga tahu tentang ini tadi ya ada perusahaan yang memproduksi
sepatu olahraga, sepatu sepak bola ya yang kebetulan itu digunakan ya, ada brand besar itu Adidas. Kebetulan itu di Tangerang ya pabriknya gitu. Nah, teman-teman di sana itu di PT Panarup Industri ya di Tangerang itu karena kebetulan itu brandnya Adidas. Ya mungkin dalam beberapa waktu mereka dilanggar hak-haknya, terutama adalah tentang upahnya. Jadi ada pengurangan upah atau pemotongan upah gitu ya di beberapa waktu. Nah, ya seperti yang saya sampaikan di awal, harusnya kalau yang perusahaan yang menginginkan diliburkan gitu ya jangan dipotong dong si upah pekerja gitu, kecuali memang buruhnya gitu. Nah, itu dilakukan dengan mengkampanyekan itu gitu. Maksudnya supaya kita juga mendapatkan dukungan juga dari supporter, dari masyarakat yang lain gitu. Bahkan harapannya juga Lionel Messi ya waktu ya Lionel Messi kan kabarnya mau datang gitu kan gitu. Ternyata nggak datang. Tapi ya memang kita tujuannya itu meminta tolong sebenarnya, meminta tolong kepada Lionel Messi. Ini ada pesan dari teman-teman buruh di pabrik sepatu bola gitu. Ini ada permasalahan, ada pengurangan soal upah gitu. Harapannya Messi bisa membantu itu gitu. Iya benar, kita butuh itu ya walaupun. Terkait tadi kan sudah tuh soal pemotongan upah. Terus kenapa kan ini akan ada korelasi ya Pak antara kan bawa Messi ya kan, terus bawa brand pemotongan upah. Kenapa nggak ke perusahaan aja? Bisa nggak jelasin? Iya, ke perusahaan tentu juga dilakukan gitu. Tapi kan advokasi yang dimaksud ini kan advokasi non litigasi ya, dengan cara berkampanye itu kan. Dan itu kan sah-sah aja. Di berbagai negara juga dilakukan seperti itu gitu. Apalagi ini kan brand besar ya, internasional gitu ya, yang produknya itu ada di berbagai negara gitu. Dan dari kita, dari masyarakat kita juga sebagai konsumen juga, artinya kita juga membeli produk-produk ya dari brand-brand besar tadi gitu. Berarti itu ada korelasinya ya Kak? Maksudnya ada hubungan antara kenapa kita bawa nama Messi gitu dengan kampanye soal Adidas, bahwa kita akan menyampaikan adanya pemotongan atau pemotongan kesejahteraan ya, mungkin bukan cuma upah yang mengatasnamakan yang brand Adidas yang sekarang brandnya dipakai sama Messi. Seperti itu? Iya. Kalau kita kenal Messi, ya mungkin teman-teman pemain bola katakan di Indonesia juga pasti banyak yang tahu, dan anak-anak, orang dewasa pasti tahu. Dan dia pemain bola yang besar, yang bagus, prestasinya bagus, luar biasa. Bahkan dia juga kalau kita informasi itu kan dia juga peduli gitu dengan masyarakat juga. Nah, itulah yang ingin kita sampaikan. Oke. Bang Sundar, makasih gitu untuk semua penjelasannya tadi. Kita akan sampai dalam posisi kita sudah terakhir gitu, tapi saya akan coba menanyakan dulu ke Kak Melanie itu terkait tadi banyak sekali yang sudah kita bahas, kita diskusikan. Mungkin ini bukan yang terakhir ya Kak, tapi akan jadi kelanjutan. Oke. Kita ketemu di lapangan aja kalau kayak gitu kan. Nah, ada nggak sih pesan untuk publik Kak? Dulu. Gimana ya, terlalu banyak. Tapi gue mau bilang peduli pada isu-isu kayak begini. Ini juga isu yang tidak keluar di media-media umum soalnya gitu. Jadi gimana ya, mungkin pesannya begini. Pertama, bingung ngomongnya dari angle yang mana ya. Untuk brand pertama sih karena yang follow gue dan lihat juga banyak sekali brandnya. Percaya nggak percaya, mungkin kalau yang di sini cuman perpanjangan tahunan dan ada di bawah si regional dan internasional atau apapun itu ya, tapi lo kan tetap bentukannya manusia ya, tetap aja you have to fight for people, for human gitu kasarnya. Karena lo bukan boneka pertama, dan percaya tidak percaya, brand yang tidak menghargai manusia, sesama manusia atau apapun yang menjadikan brand lo ada dan menggaji lo, bukan nyumpahin, nanti juga lo akan kemana-mana
Itu gue percaya banget soalnya hukum alam yang kayak begitu gitu. Mau kita ngomong karma, hukum alam, apapun itu istilahnya. Kedua, kadang-kadang kita mensupport itu nggak harus pakai turun ke jalan gitu. Nggak harus pakai turun ke jalan. Kayak gue misalnya nggak selalu gue turun ke jalan, tapi mungkin oke, gue nggak mau beli brand ini. Betul. Kadang-kadang kita bisa support dengan sikap gitu. Karena mereka survive juga karena kita terus I hate them, kayak lo ngasih rating. Gue benci banget mandi orang di TV, tapi tiap lo datang saking benci lo nyalain TV-nya nih, tinggal sampai kamar mandi lo rating, gitu kan, lo ngasih rating. Lo gak suka, jangan beli TV-nya. Kadang-kadang mungkin kita pada saat kita memilih sebuah brand, kita bisa cari dulu ada cerita apa sih di balik brand ini. Paling nggak itu bentuk support yang bisa kita lakukan gitu. Ya syukur-syukur lo mau lebih, turun ke jalan, lo lakukan sesuatu yang lebih. Atau kalau lo nggak mau, lo pas pada saat lo menemukan isu ini, forward aja isunya. Betul. Forward. Itu udah hal paling sederhana yang bisa lo lakukan. Dan syukur-syukur ya kayak tadi dibilang Mas ya gitu ya. Si aktivis melakukan tugasnya, si advokasi melakukan orang yang mengerti advokasi melakukan advokasinya, buruh melakukan pekerjaannya. Ya syukur-syukur mereka melakukan apa kayak di stadion kemarin, mungkin bisa catch Macy's eyes, gue nggak tahu gitu kan. Cuman masing-masing ada porsinya dan jangan bilang lo bukan buruh itu. Ada saat mungkin lo tidak mau support ini karena lo fansnya Messi. Jangan lupa di tempat lo kerja ini mungkin suatu hal nanti akan terjadi pada lo dan lo akan butuh support orang lain pada keadaan lo gak enak. Oke, terima kasih buat semuanya. Tibalah kita di akhir diskusi hari ini banget. Kita nanti akan diskusi lagi kalau kita pakai nanti Kak Melanie gitu kan, dengan upaya, dengan metode gitu. Dengan kita bisa bersama-sama. Oke, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang hadir hari ini, kepada tim yang sudah bekerja di belakang layar, juga gestar teman-teman yang semua yang telah menonton podcast kita hari ini. Dan sekali lagi kami tetap mengkampanyekan hal-hal yang tidak sesuai dengan komitmen dari perjuangan. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di kesempatan. See you. Terima kasih. Terima kasih.